Cagar budaya Karangkamulian merupakan salah satu cagar budaya yang berada di Desa Karangkamulian, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis. Cagar budaya ini merupakan peninggalan Kerajaan Galuh prasejarah atau pusat Kerajaan Galuh. Pak Kistia Darmawan selaku juru kunci dari Cagar Budaya Karangkamulian menuturkan bahwa dari kota Ciamis ke Karangkamulian 17 km kurang lebih. Terdapat di hutan raya alam Karangkamulian terdapat peninggalan Galuh prasejarah atau pusat kerajaan Galuh. Galuh itu menurut bahasa Sangsakerta yaitu batu permata, tengah-tengah hati galuhnya galih. Jadi Galuh itu merupakan lambang kejujuran. Nah, itu yang disebut ilmu kegaluhan. Ini berdiri pada abad 5 sampai 6 Masehi, yaitu Galuh prasejarah. Jadi agamanya Sunda Wiwitan, bahasanya hampir serupa antara Jawa sama Sunda. Nah, Sunda Wiwitan bukan berarti ilmu-ilmunya itu ilmu yang luar Islam, tapi Islam belum terbuka. Tapi dengan secara bahasa Sunda, ada syahadat Galuhnya, ada kidung Galuhnya. Nah, terus prasejarah Hindu Buddha udah mulai masuk, yaitu budaya, ya. Makanya di sini nanti ada situs atau peninggalan yang berbentuk candi kecil karena Hindu Buddha udah mulai masuk. Nah, terus ke zaman Islamnya itu ke abad 1600 sekian ya. Mungkin kalau dihubungkan antara dari Eyang Prabu Singoanara ya ke Ayu Purbasari, nikah ke Guru Minalu Tungkasarung, terus ke Prabu Linggahyang, Prabu Linggawesi, Prabu Susuk Tunggal, Prabu Munding Kawangi, Prabu Anggalarang, Prabu Gerbamenak, Eyang Prabu Niskala, Westu Kencana, terus ke Eyang Prabu Siliwangi, terus ke Prabu Kian Santang, Laras Santang, terus ke zaman Islam yaitu para Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon Sunan Gunung Jati, Syekh Hasan Maulana Banten, Syekh Abdul Muhyi Pamijahan Tasikmalaya. Jadi kalau dikerucutkan awalnya dari sini. memiliki luas sekitar 25,5 hektar. Cagar budaya ini memiliki 9 lokasi, yang setiap lokasinya mempunyai makna atau filosofi tersendiri. Dahulu kala dikisahkan Raja pertama Galuh yaitu Prabu Adimulya Sanghyang Cipta Permana Dikusuma memiliki 3 permaisuri yaitu Dewi Naganingrum, Dewi Pangrenyep, dan Dewi Permana Sakti. Dari Dewi Naganingrum ia memiliki putra yaitu Eyang Prabu Ciungwanara, dan dari Dewi Pangrenyep ia memiliki putra yaitu Eyang Prabu Haryang Banga, dan dari kedua putranya itulah merupakan cikal bakal pengembangan ke Pajajaran bahkan ke Majapahit. Dari aspek sosial budaya, terlihat kental sekali dengan pengaruh lokal, jenius, Hindu, dan Islam, karena berada dalam masa peralihan antara zaman Hindu-Buddha dengan masa masuknya pengaruh Islam. Dilihat dari salah satu contoh adalah terdapatnya makam Adipati Panaekan yang berbentuk punden berundak. Pengaruh Islam terlihat dari bentuk makam dan posisi makam yang menghadap kiblat. Objek yang selanjutnya yaitu Pangcalikan atau Singgasana Raja Permana Dikusuma. Situs ini berupa lahan yang telah diberi pagar besi, terdiri dari 3 halaman. Halaman pertama berada di sebelah selatan. Halaman kedua ini merupakan tempat untuk bermusyawarah, dan halaman yang ketiga adalah Singgasana Raja. Di sini terdapat sebuah batu yang disebut oleh masyarakat sebagai Pangcalikan atau Singgasana Raja.
Pada objek pangcalikan ini rutin diadakan upacara tradisi ngikis. Ini merupakan cuplikan dari beberapa rangkaian tradisi ngikis yang rutin dilakukan oleh masyarakat Ciamis. Ngikis secara harfiahnya mengandung arti memagar, sedangkan substansinya adalah mensucikan diri setiap menjelang bulan Ramadan. Upacara tradisi ngikis ini memiliki arti pendalaman dan penyempurnaan, atau membersihkan hati dan jiwa dari sifat-sifat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya, moral, dan nilai agama Islam. Upacara ini dimulai dengan doa bersama, yang kemudian dilanjutkan dengan ngikis atau memagar singgasana raja. Tradisi ngikis ini bukan sengaja diciptakan seolah mengkolaborasikan Islam dan Hindu. Namun, karena tradisi ini sudah ada sebelum era Islam masuk ke Tatargaluh. Hanya ketika Islam mulai berkembang di wilayah Tatargaluh pada sekitar abad ke-15, tradisi ngikis tetap dipertahankan sebagai budaya masyarakat setempat. Namun, tata caranya diubah dari nuansa Hindu menjadi nuansa Islam. Hal itu setelah masyarakat setempat seluruhnya beragama Islam. Selanjutnya yaitu penyabungan ayam atau sabung ayam. Sebagaimana namanya, tempat ini adalah tempat berlangsungnya penyabungan ayam antara ayam Ciung Wanara dan ayam Bondan Sarati. Objek selanjutnya yaitu Sanghyang Bedil. Di tengah lahan ini terdapat dua batu panjang dalam keadaan patah, sebuah batu dalam posisi tegak dan yang satunya lagi roboh. Batu yang roboh ini disebut Sanghyang Bedil karena bentuknya mirip senapan atau bedil. Konon tempat ini dulunya merupakan tempat penyimpanan senjata. Selanjutnya yaitu lambang peribadatan. Batu yang dinamakan sebagai lambang peribadatan adalah beberapa dari kemuncak. Ada pula yang menyebutnya sebagai fragmen candi dan stupa. Namun pada perkembangannya ternyata corak Islam pun terlihat di sini, yaitu terlihat pada lambang peribadatan yang menghadap kiblat. Selain kelima objek yang tadi, masih terdapat beberapa objek yang lain. Di antaranya, Cikahuripan yang merupakan pertemuan dua sungai kecil, Citeguh dan Cirahayu. Lalu, Panyandaan yang merupakan tempat lahir Ciung Wanara oleh ibunya Dewi Naganingrum. Lalu Pamangkonan yang disebut pula sebagai Sanghyang Indit-Inditan, dan yang terakhir yaitu Patimuan yang merupakan pertemuan dua sungai besar yaitu Cimuntur dan Citanduy.